Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arita Rizky Firjatullah dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 4. Nama saya Abnuraini, kelas 12 IPS 2 nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Esa Diarstu Safitri, kelas 12 IPS 2 nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Zufi Firda Alawiyah, kelas 12 IPS 2 absen 33. Di sini kami akan mempresentasikan sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Anggota Arita Rizky Firjatullah, Afif Nur Aini, Esa Diarstu Safitri, dan Zufi Firda Alawiyah. Ikhtisan. Ikhtisan menurut bahasa adalah mengembalikan sesuatu kepada yang baik. Menurut istilah usul, yaitu memperbandingkan dilakukan oleh mujtahid dari kias jali atau jelas kepada kias kafi atau tersembunyi, atau dari hukum kuli kepada hukum istinai. Contohnya, seseorang mempunyai kewenangan bertindak hukum apabila ia sudah dewasa dan berakal. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang disuruh ibunya ke warung untuk membeli sesuatu? Berdasarkan ikhtisan, anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang yang kecil yang menurut kebiasaan tidak menimbulkan kemafsadatan. Dilarang mendekati zina, termasuk di dalamnya memandang wanita. Pada saat khitbah diperbolehkan memandang wanita yang dikhitbah untuk mengekalkan pada perjodohan. Maka ikhtisannya mengambil hukum yang kedua, istihab. Secara etimologi, istihab berasal dari kata istashaba dalam sigot istif'al yang berarti kata sahabat atau teman dan diartikan selalu atau terus-menerus. Maka istihab itu secara lughawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Contohnya, apabila telah jelas adanya pemilikan terhadap sesuatu harta karena adanya bukti terjadinya pemilikan, seperti karena membeli, warisan, hibah, atau wasiat, maka pemilikan tersebut harus berlangsung sehingga ada bukti-bukti lain yang menunjukkan perpindahan pemilikan pada orang lain. Contoh yang kedua, seorang harus tetap bertanggung jawab terhadap utang sampai ada bukti bahwa dia telah melunasinya. Hak milik suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya transaksi kepemilikan, yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain. Selanjutnya, maslahah al-murslah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, sesuatu yang dianggap maslahah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia dikatakan maslahah al-mursalah. Contoh yang pertama, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan ke dalam tulisan. Meskipun demikian, para sahabat di zaman Abu Bakar bersepakat untuk menulis dan mengumpulkannya karena mengingat kemaslahatan umat yang saat itu sahabat penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia. Contoh yang kedua, membuang barang yang ada di atas kapal laut tanpa izin yang punya barang karena ada gelombang besar yang menjadikan kapal oleng demi kemaslahatan penumpang dan menolak bahaya. Kemudian adat istiadat, yaitu menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara tersendiri. Pada umumnya, adat istiadat ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Contoh 1. Menjamu tamu dengan baik. 2. Bertegur sapa saat bertemu orang lain. 3. Bergotong royong. Sat Az-Zariyah adalah menetapkan larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Contoh 1. Menebang dahan pohon yang meliuk di atas jalan umum dapat mengakibatkan timbulnya gangguan lalu lintas. 2. Wanita yang ditinggal mati suaminya lalu berdandan sedang dia dalam keadaan iddah, maka akan mendorong perbuatan yang terlarang. 3. Zina hukumnya haram, maka melibat aurat wanita yang menghantarkan kepada perbuatan zina juga merupakan haram. 3. Sholat Jumat merupakan kewajiban bagi pria muslim, maka meninggalkan segala kegiatan untuk melaksanakan sholat Jumat wajib pula hukumnya.
syar'u man qoblana. Secara etimologis, syar'u man qoblana adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat sebelum kita. Secara istilah ialah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Contoh: 1. Berpuasa, 2. Beribadah haji, 3. Khitan, 4. Meninggalkan riba. Haul sahabi. Secara bahasa, haul artinya perkataan, ucapan, sabda. Sedangkan sahabi diartikan sahabat Nabi, yaitu orang mukmin yang pernah bertemu langsung dengan Nabi serta bergaul lama dengan beliau. Contoh, ketika si A menjual barang kepada si B dengan harga tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, kemudian si A membeli kembali barang tersebut dengan harga lebih rendah secara tunai. Artinya, jual beli inna sama dengan jual beli kredit dengan tambahan harga. Menurut ulama Syafi'iyah, praktik jual beli dalam bentuk sebagaimana disebutkan diperbolehkan dengan berdasarkan qiyas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.